Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 3 bait 1. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur pada sore hari ini Bapa, karena kami merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur dan beribadah, memuliakan akan nama Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar
oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang menghadap kekudusan-Mu. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan dari firman yang akan kami baca dan dengarkan. Tuhan Yesus, kami mohon, izinkanlah firman-Mu ini jatuh pada tanah yang berhati, jangan jatuh pada tempat yang berduri dan berbatu kerikil. Hamba-Mu yang akan menabur firman, kuasai hamba dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman ini hanya untuk memuliakan akan nama Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca dari Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 yang berkata, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu, lihat, itu Tuhan Allah.
Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, barangkali ada yang kaget ya, karena di warta minggu yang lalu itu lain, Pak Ferry ngantung, tapi saya yang bertugas pada sore hari ini. Itu semua karena Pak Ferry berhalangan dalam kelemahan tubuh, dan kami berharap supaya saat ini beliau sudah dipulihkan dan sekarang juga lagi berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati Pak Ferry. Jemaat yang diberkati Tuhan, gembala yang kita tahu adalah gembala yang menghimpun hewan-hewannya seperti sapi, kerbau, kambing, domba. Di sini saya belum pernah melihatnya. Kalau di tempat lain ada. Di sini saya hanya bisa melihat orang menuntun hewannya, ialah sapi. Saya selalu bertemu kalau jalan ke Pai, ke Pasar Mandai. Di situ saya suka bertemu dengan gembala sapi. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca tadi bukan berbicara tentang gembala-gembala seperti itu, melainkan gembala yang adalah gembala agung. Alkitab menjelaskan gembala agung ini, dia sangat peduli kepada domba-dombanya. Gembala ini dia sangat memperhatikan segala kebutuhan dari domba-dombanya, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Gembala yang memperhatikan domba-dombanya kita bisa lihat pada Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanmu, menurut kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, gembala yang agung sangat memperhatikan domba-dombanya. Apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya
disediakannya. Burung di udara yang tidak menabur, tidak meminta dan tidak bersyukur, Tuhan pelihara. Terlebih lagi domba-dombanya. Domba-dombanya adalah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah menjawab doa kita. Sebelum kita meminta, Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi keperluan kita sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai domba yang memiliki gembala agung, tentu banyak hal yang dibutuhkan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai gembala agung. Kita masih memerlukan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita masih membutuhkan tempat tinggal. Kita masih memerlukan pakaian, memerlukan biaya untuk anak-anak, dan masih banyak lagi. Tetapi ada saatnya di mana kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi keinginan hati. Tiba-tiba saja bisa saja kita tidak punya uang untuk membeli sesuatu. Tetapi Gembala Agung ini tahu apa yang menjadi keperluan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk bersaksi tentang Gembala Agung ini, saya banyak sekali punya pengalaman dengan Tuhan. Ini kesaksian, bukan dari dongeng-dongeng. Pernah tahun 73, kami baru punya 2 anak, Pendeta Niko dan Pendeta Sony. Pada waktu itu tahun 73, masih kecil, jadi papinya bawa di jalan, di depan rumah jalan-jalan, yang satu digendong, yang satu bawa jalan. Ketemu dengan tetangga, bercerita di depan rumah. Tiba-tiba kami punya anjing datang menghampiri dan dia melepaskan kertas di depan papinya dan anak-anak juga dengan tetangga itu. Jadi tetangga itu lihat, dia bilang, "Pak Guru, itu uang." Papinya ini masih tidak percaya, karena biasanya anjing kalau dapat kertas dia robek-robek, dia makan. Tapi pada waktu itu tidak. Dan papinya buka, ternyata uang Rp1.000. Waktu itu ikan bolu itu masih Rp25 satu ekor. Dapat 1.000. Pas tidak ada apa-apa. Ini satu mujizat yang tidak henti-hentinya kami harus saksikan. Tuhan itu luar biasa. Dia bisa bawa daging dan roti untuk Elia di dalam goa. Maka kami juga mengalami yang demikian. Satu kali lagi,
tahun 1975. Itu tahun baru. Hujan keras sekali. Anjing ini tidak pindah-pindah dari samping rumah itu ada berapa hari. Jadi waktu itu papinya sapu-sapu di belakang, dia berdiri. Waktu berdiri, kita kaget ada amplop. Amplop ini dia tindis, anjing itu tindis amplop. Jadi papinya tuh mau deketin apa gitu ya, karena dia kena basah sedikit, jadi agak gimana gitu ya, gelembung-gelembung gitu. Terus kita coba buka, kita kaget karena di dalam amplop itu 3.500 rupiah. Itu memang betul-betul lagi tidak ada uang. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita meminta, Dia sudah memberi. 2 kali kami merasakan bagaimana Tuhan sangat mengetahui apa yang diperlukan oleh domba-dombanya. Domba-dombanya adalah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, gembala yang baik bukan hanya menyediakan yang kita perlukan, tapi juga memberikan nyawanya. Kita bisa lihat itu pada Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, gembala yang baik ini mau memberikan nyawanya. Karena domba-domba yang dipersembahkan oleh bangsa Israel, kalau mereka jatuh ke dalam dosa, bukan itu yang berkenan di hadapan Allah. Allah hanya menghendaki darah domba kudus, yaitu putra tunggalnya. Putra tunggalnya ini memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombanya ialah kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mati tergantung di atas kayu salib. Pada waktu dia tergantung, dia tidak minta kepada murid-muridnya untuk menggantikan dia atau untuk membela dia. Sama sekali tidak. Tidak ada seorang pun yang membela Tuhan Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Ketika dia tergantung di atas kayu salib, Allah Bapanya meninggalkan dia. Dan kita tahu bahwa ada suara yang memilukan hati. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dialah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi saya dan bagi jemaat sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan, gembala yang baik ini tidak bisa kita dapatkan di luar Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Gembala yang baik, yang memperhatikan segala kebutuhan kita dan juga memberikan nyawanya. Gembala yang baik ini menjaga domba-dombanya dari serangan pemangsa dengan gada dan tongkatnya. Kita bisa lihat itu pada Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jemaat yang diberkati Tuhan, domba tidak lepas dari incaran pemangsa. Tetapi gembala yang baik ini selalu menjaga dengan tongkat, gada dan tongkatnya. Gada adalah tongkat yang pendek, dipakai untuk menghalau pemangsa dari domba-domba itu. Gada adalah lambang kekuatan, kuasa, dan wibawa dari Tuhan Yesus. Gada selalu menjaga domba-dombanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai domba-domba, kita tidak pernah terlepas dari ancaman, dari bahaya. Walaupun kita sudah menjaganya dengan baik, ini pengalaman saya yang saya harus saksikan betapa luar biasanya penjagaan daripada gembala yang baik ini. Waktu itu ada pemilihan presbiter dan saya terpilih. Saya dikasih undangan, tetapi saya merasa saya tidak layak. Jadi saya biarkan saja undangannya begitu. Saya tidak datang mengikuti pembinaan di gereja. Selesai pembinaan, Pendeta Yunike datang ke rumah bersama Pendeta Luther Pangala dan Ibu Dias. Sampai di rumah, Ibu Pendeta bawa Ken. Jadi saya bilang sama Ken, Oma ndak punya kue, karena kebetulan adik saya yang di PAI itu lagi keluar. Terus Pendeta Yunike bilang, kita bukan mau cari kue, tapi kita mau cari hatinya Oma yang diminta oleh Tuhan. Saya sebagai orang yang tidak layak, rasanya bagaimana seorang hamba Tuhan mau datang di tempat kami dan meminta hati saya. Saya merasa serba salah. Kebetulan pada hari itu papinya tidak ada di rumah, ada keluar. Jadi saya belum bisa jawab. Saya menunggu. Papinya pulang, cerita, ketemu Pendeta Yunike dengan Pendeta Luther dan Bu Dias di jalan. Dan
mereka sampaikan kepada saya. Dan akhirnya saya terima. Saya ikut pembinaan susulan di Bahtera Kasih bersama dengan Ibu Sri dan Pendeta Yunike mendampingi kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari Minggu tanggal 2 Desember 2017 kami mau diteguhkan jadi presbiter. Hari Sabtu saya jalan-jalan pagi. Saya setiap jalan selalu langkah saya itu dipimpin oleh Tuhan tanpa saya pikirkan saya mau kemana. Dan saya singgah di Asri 3. Kebetulan saya singgah di anaknya Bu Wiroreno, jemaat Pamase masih kenal. Dia juga bukan orang lain buat saya. Setelah saya sampai di sana, saya kaget. Anaknya beberapa hari yang lalu itu kecelakaan, ditabrak gitu. Saya lupa juga, tapi pokoknya kecelakaannya karena dia bawa motor. Selesai saya berdoa, saya pulang. Saya tidak membeli apa-apa, saya lenggang kangkung saja, jalan biasa. Sampai di depan rumah, di Pai, di depan jalan raya, tiba-tiba saya seperti orang berenang. Saya jatuh tengkurap di jalan. Puji Tuhan, waktu saya jatuh, saya tidak ada motor atau mobil yang lewat, atau saya tidak jatuh di sawah. Begitu saya jatuh, langsung saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Dan saya langsung berdiri. Sampai di rumah saya lihat badan saya, apa yang kena tadi saya perhatikan itu lutut. Lutut saya. Saya sudah berpikir bagaimana besoknya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Besok pagi saya pergi ke salon di rumah Nona Sopakua. Begitu saya sampai di depan pintu pagar, pintunya masih tertutup pagarnya. Jadi saya berdiri di depan sambil panggil-panggil Nona. Tiba-tiba jembatannya itu rubuh. Saya jatuh di dalam got dan batu-batu bata itu hantam saya punya jari-jari kaki. Saya pulang di rumah, ganti pakaian. Suami saya lihat, kenapa saya jalannya pincang-pincang. Saya ceritakan, suami saya bilang, kurang ajar itu setan. Kalau saya dapat, saya pukul kasih mati. Jadi saya yang lagi sakit jadi tertawa karena saya bilang setan dilihat juga tidak, bagaimana mau diambil baru dipukul. Jemaat yang diberkati Tuhan. Sampai di gereja saya beritahu Pendeta Yunike, Bu, barangkali saya nanti kalau berlutut agak susah. Saya ceritakan bagaimana kemarin. Ya, waktu peneguhan itu kami disilahkan untuk berlutut. Saya berlutut, lututnya tidak apa-apa. Saya bersyukur karena tidak sakit. Tapi waktu saya berdiri, waktu saya jalan, waktu diangkat, terasa sedikit itu jari. Waktu jalan ke depan, lebih sakit lagi. Sampai Ibu Natar bertanya-tanya, kenapa? Dari muka saya orang bisa lihat saya sakit. Dikira sakit apa? Kaki mulai pincang.
Jadi di foto itu saya bisa lihat tidak ada senyumnya karena menahan sakit. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya sangat merasakan gada, tongkat dari Gembala Agung ini menjaga saya. Iblis tidak mau saya menjadi presbiter, tetapi Tuhan mau. Jadi Tuhan menjaga saya. Penjagaan Tuhan itu luar biasa. Dan sampai pada hari ini saya bisa berdiri dengan baik, tidak ada keluhan sama sekali dari kaki, lutut ataupun jari-jari yang kena hantaman itu. Saya masih tetap biasa berolahraga jalan 45 menit, dan kemanapun saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena penjagaan Tuhan yang luar biasa. Begitu juga penjagaan Tuhan yang luar biasa ini dialami oleh Ibu Natar. Beberapa minggu yang lalu waktu beliau jatuh, kepalanya hantam tembok dan bocor. Tapi puji Tuhan, beliau mulai berangsur-angsur membaik. Dan masih banyak lagi. Saya yakin kita semua pernah mengalami hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kalau kita percaya bahwa gada dan tongkat Gembala Agung itu menjaga kita, dimanapun kita berjalan, kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita punya Gembala yang agung yang selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Gembala yang agung juga mau memberikan nyawanya bagi kita sehingga kita mendapatkan keselamatan. Coba kita bayangkan kalau kita berbuat dosa sama seperti Israel, harus mempersembahkan domba. Berapa domba kita bisa beli? Dalam satu hari tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Kalau untuk menghapus domba itu hanya hewan, maka tidak ada kita yang bisa diselamatkan. Tapi bersyukur Allah mengganti darah domba itu dengan darah putra tunggalnya, sehingga kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa yang disucikan, dikuduskan dengan darah domba. Gada dan tongkatnya menjaga kita. Begitu juga di dalam keadaan sekarang, COVID-19. Kalau kita percaya bahwa Allah, Gembala Agung itu ada, menjaga kita, melindungi kita, maka kita akan hidup dengan damai. Tidak dengan ketakutan, tetapi dengan sukacita. Dengan sukacita bukan berarti kita sembrono. Kita harus tetap mengikuti aturan-aturannya supaya kita tetap sehat, yaitu menjaga jarak, jangan berkerumun, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait 3 dan 4.
jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Di dalam doa kita berdoa bagi saudara-saudara kita dalam kelemahan tubuh, dari sektor 1 sampai sektor 5. Kita akan berdoa untuk semua yang kita bisa bawa di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena kami punya gembala yang baik, yang memperhatikan segala keperluan kami, gembala yang mau memberikan nyawanya bagi kami, gembala yang selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami berdoa bagi semua saudara-saudara dari sektor 1 sampai sektor 5 yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam bersukacita. Tuhan, Engkau tahu siapa mereka. Pada saat ini hamba berdoa bagi Ibu Ursipuni. Tuhan tahu bagaimana keadaan Oma ini. Ia dalam suasana duka. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menghibur, supaya Oma dikuatkan kembali. Begitu juga Dr. Feni dan semua rumpun keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini juga Bapa, kami berdoa bagi Butet Si Hole yang mau dioperasi. Rencananya keluarga belum tahu, tetapi semuanya dibawa kepadamu Bapa. Biarlah jadi sesuai kehendak-Mu. Mau dioperasi kapan ginjalnya, kapanpun itu dilakukan, kami minta Tuhan, Engkau sebagai dokter yang agung, Engkau akan ada pada saat Butet dioperasi. Tuhan memberkati tangan para dokter agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kembali ucapan syukur naik ke hadapan Tuhan dari orang tua dan sanak saudara, bahkan kami jemaat Pamase. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Bapak Ferry Ngantung. Tuhan, kiranya ia sudah mulai dipulihkan dengan ketambahan usianya. Ada sukacita, dengan sukacita itu ia menjadi sehat untuk kembali melayani. Kami juga berdoa bagi Uti di Malang dalam kelemahan tubuh. Kami minta Tuhan menjamah supaya dia boleh memperoleh kesehatan yang sempurna lagi. Kami juga berdoa bagi Ibu Towoliu. Tuhan Yesus, tolong jamah hatinya agar dia bisa ada sukacita, tidak ada rasa takut lagi. Kami juga berdoa bagi Ibu Natar. Tuhan Yesus, Engkau mau jamah sehingga Ibu Natar boleh pulih dan sehat kembali
tentu keluarga akan sangat-sangat bersyukur kepadamu. Juga bagi Pak Samson Supeno, dalam kelemahan tubuh kami minta Tuhan juga menjamahnya. Bapa, Engkau tahu siapa kaum lanjut usia dari sektor 1 sampai sektor 5. Hamba tidak bisa sebut nama mereka satu persatu, tapi ku tahu Tuhan mengenal mereka semua. Tuhan datang melawat mereka, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Segala yang mereka perlukan Tuhan sediakan. Tuhan memberkati jemaat Pamase. Tuhan memberkati KMJ kami. Tuhan memberkati keluarganya yang mendukung pelayanannya. Tuhan juga memberkati presbiter yang ada untuk melayani Tuhan dengan rendah hati, dengan tulus. Kami juga berdoa bagi Saudara Ice. Tuhan memberkati dia, karena dia juga terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati segala yang dia perlukan. Kami juga berdoa bagi pegawai kantor di sini. Tuhan tahu siapa mereka. Tuhan memberkati agar semua yang dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati presiden kami, para menteri, dan semua yang berkaitan dengan keamanan negara ini. Kami percaya Tuhan gada dan tongkatnya menjaga negara dan bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati para medis. Tuhan tahu bagaimana perjuangan mereka untuk mengatasi COVID-19. Cleaning service, Tuhan juga memberkati. Dan semua yang ada sangkut pautnya dengan COVID-19, Tuhan Yesus berkati semua yang dilakukan untuk kebaikan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kami. Dengarkanlah doa kami. Doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 425 bait 1.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.